Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan 3 ayat yang dibaca oleh kalian di dalam sholat kalian, maka itu lebih baik daripada kalian mendapati 3 unta yang gemuk-gemuk. Ya, jadi diwujudkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kalau seandainya kita dikasih tahu dapat pahala yang besar, kadang tidak nyantol. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, maukah kamu kalau seandainya kamu mau dapat 3 unta? Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali di dalam kitab Muhammad Al-Insanul Kamil, masih berkaitan tentang tata cara Rasulullah SAW di dalam mengajar. Ila an qala wa min manhajihi sallallahu alaihi wasallam fi ta'limihi taqribil haqa'iq al-mughayyabah fi suratin mujassadatin malmusah fa yahissuha sami' wa ka'annahu yanzuru ilaiha bi'ainihi wa bidzalika tantabi'u fi an-nafsi wa tarassakh fi adh-dhihni thumma yakunu ta'thiru biha ablaq wa aqwa. Termasuk metode Nabi Muhammad SAW di dalam mengajar, beliau itu terkadang mencontohkan sesuatu yang gaib itu dengan sesuatu yang nyata. Ya, jadi ada perkara gaib, perkara yang tidak terlihat, maka Nabi Muhammad SAW itu mencontohkan dengan sesuatu yang bisa kita sentuh, yang kita bisa rasakan, dikasih permisalan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kalau seandainya orang itu dengar maka efeknya lebih kuat. Ya, kalau berbeda kalau seandainya tanpa dikasih permisalan. Famin dzalika, salah satu contohnya Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, man yas'alun nasa takatsuran fa inna man yas'alu jamran fal yastakil aw yastakthir. Rawah Muslim. Beliau SAW mengatakan, barang siapa yang bertanya sama orang, niatnya itu ya takatsuran, ya sering tanya, banyak tanya, ya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Sesungguhnya orang ini sejatinya sedang meminta yang namanya bara api. Ya. Maka kemudian beliau mengatakan, bebas, monggo, hendaknya dia mau banyak minta atau mau sedikit minta, terserah. Tapi kalau seandainya pertanyaannya itu hanya tujuannya bukan untuk pengen tahu, ya, bukan untuk menambah wawasan, hanya untuk ya apa namanya, ya, ngetes atau tanya terus, ya. Ya, maka itu seperti seorang yang sedang meminta bara api. Fa hadzal ladzi yas'alun nasa takatsuran fil waqi' wa la yas'alu jamran walakinahu yu'awwil fil akhirah ila jumar iqaban lahu ala fi'lihi. Ya, orang yang bertanya ini sejatinya ketika dia bertanya dia tidak meminta bara api, tapi hakikatnya dia sedang meminta bara api karena dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu jassada hadhihi al-haqiqah bi hadhihi surah al-qaribah ila musyahadah al-mahsusah inda sami' liyakun dhalika ablagh fi zajrihi wa tahdhirihi fa yatasawwar inda su'ali innahu yamsakun nar. Maka Nabi Muhammad SAW mewujudkan hukuman ini dengan istilah, ya, dengan contoh. Kamu kalau seandainya mintanya kamu atau bertanyanya kamu bukan karena ingin tahu, bukan karena untuk menambah ilmu, hanya akan tetapi karena banyak bertanya saja, maka kamu itu sejatinya sedang meminta bara api. Jadi diwujudkan oleh Nabi Muhammad SAW hukuman daripada Allah yang gaib itu tadi. Ya, ya dia tidak dapat bara api, tapi nanti di akhirat mendapatkan bara api. Wa min hadzal qabil qawlu wa qad ra'a khatiman min dhahabin fi yadi ahadi sahabah faqala ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayadha'uha fi yadihi. Ya. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW beliau pernah melihat seorang lelaki memakai cincin emas. Ya. Kita sudah tahu cincin emas itu
diperbolehkan bagi wanita, diharamkan bagi laki-laki. Maka Nabi Muhammad SAW ketika ngelihat seorang yang pakai cincin dari emas, orang lelaki, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, apakah seorang daripada kalian itu dapati bara api kemudian diletakkan di tangannya? Ya, maka ketika itu orang itu sadar yang dituju adalah dia. Seketika itu diambil cincinnya kemudian dilemparkan. Ya, saya tidak mau ngambil. Ya, setelah Rasulullah SAW pergi, maka sebagian sahabat mengatakan, ini emasmu, ini emasmu ambilan. Tidak, saya sudah dikatakan sama Nabi Muhammad SAW itu adalah api jamrah, saya tidak mau ngambil lagi, pen. Tidak mau ngambil lagi. Padahal maksudnya Nabi Muhammad SAW itu apa? Jangan pakai cincin emas, karena itu tidak diperbolehkan. Sejatinya orang yang memakai cincin emas, orang laki yang memakai cincin emas, itu sejatinya dia sedang memakai api di tangannya. Waliyadzubillah. Maka sahabat itu dilempar dan tidak diambil lagi. Eman ya. Nah, sebagian kita dikatakan haram ya tetap pakai. Ini bahaya. Begitu juga kalau seandainya di cincin selain emas tapi dipoles emas, ya, disepuh emas, itu kalau seandainya banyak ya maka itu tetap diharamkan. Ya, jadi kalau seandainya dia pakai cincin perak kemudian disepuh emas, kalau seandainya dikenakan api ya, emasnya itu hilang, itu diperbolehkan. Tapi kalau seandainya dipanasi emasnya itu netes, ada wujudnya, berarti itu sepuannya tebal. Kalau sepuannya tebal maka tidak diperbolehkan, diharamkan. Jadi tinggal dilihat ya, kalau sepuannya tipis itu bagaimana ya, sekiranya kalau dipanasi api hilang dia emasnya, nah itu diperbolehkan masih. Tapi kalau seandainya sampai menetes maka itu tidak diperkenankan, diharamkan, sama seperti hukumnya ketika memakai cincin emas. Wa minhu qawlu fil ladzi ya'kulu fi awani dhahab wal fiddah innama yujazziru fi batni nari jahannam. Ya, begitu juga Nabi Muhammad SAW ketika melihat ada seorang yang memakai piring dan gelas daripada emas, ya, maka atau daripada emas dan perak, ya, minuman atau tempat minum atau tempat makan daripada emas dan perak, maka Nabi Muhammad SAW memisalkan bahwasanya orang yang makan itu sedang memasukkan sesuatu daripada api jahanam ke perutnya, ya, yang di perutnya nanti bakal ditarik-tarik daripada api neraka jahanam. Waliyadzubillah. Sehingga memakai awani, tempat daripada emas dan perak, itu tidak diperkenankan, ya, karena menjaga daripada perasaannya fakir miskin. Ya, mau yang lebih mahal daripada itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan emas dan perak. Kenapa? Karena orang miskin taunya emas sama perak saja. Ya, kalau batu-batuan yang mahal, ya mau pakai batu-batuan yang mahal buat makan. Ini batunya 1M, piringnya 1M. Ya, ini tidak masalah. Karena orang miskin tidak tahu ini ngapain orang makan pakai batu, ya, pakai piring, we. Padahal batunya lebih mahal, itu tidak ada masalah. Ya, emas sama perak yang dipermasalahkan disebabkan karena bakal bisa merusak hatinya orang-orang miskin, sehingga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada mudarat-mudarat yang lain. Wa minhu qaulu ta'ala fil ladzi yusabiqul imam anna wajhahu wajha himar waliyadzubillah. Juga Nabi Muhammad SAW mencontohkan orang yang mendahului imamnya ketika sholat, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan merubah wajahnya itu menjadi wajahnya keledai. Ya, ini dipermisalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, karena apa? Karena sebodoh-bodohnya orang itu ya makmum yang mendahului imam. Kenapa? Karena makmum itu tidak bisa salam terlebih mendahului imam, tidak bisa. Meskipun dia mendahului misalkan
rukuk, didahului sujud. Ketika mau salam nunggu imam. Ya ini berarti orang bodoh. Orang buru-buru tapi dia akhirnya nunggu juga. Hasilnya podo wae. Dia ya juga nunggunya imam. Maka ini dikategorikan ini termasuk orang yang jahil, orang yang bodoh. Dan orang yang bodoh itu diperumpamakan dengan keledai. Ada yang mengatakan daripada ahli hadis yang memang nanti di akhirat dia akan dirubah wajahnya menjadi wajah keledai. Waliyadzubillah. Wa min hadza qabil ma jaa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayuhibbu ahadukum idza raja ila ahlihi an yajida thalatha khilafat 'idham siman. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beliau mengatakan, maukah kalian kalau seandainya kalian pulang ke rumah kalian sedangkan kalian itu mendapati 3 unta yang gemuk, ya, 3 unta yang gemuk. Maka para sahabat mengatakan, mau ya Rasulullah. Ya, 1 unta aja kita sudah sugih ya. Dapat 1 unta. Apalagi ini 3 gemuk-gemuk ya. Maka para sahabat mengatakan, mau ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa thalatu ayat yaqra'u bi ahadikum fi salatihi khairun lahu min 3 khilafat 'idham siman. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan 3 ayat yang dibaca oleh kalian di dalam salat kalian maka itu lebih baik daripada kalian mendapati 3 unta yang gemuk-gemuk. Ya. Jadi diwujudkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kalau seandainya kita dikasih tahu dapat pahala yang besar, kadang tidak nyantol. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, maukah kamu kalau seandainya kamu mau dapat 3 unta? Ya, 3 unta orang sudah, wah, mau ya Rasulullah. Gimana caranya? Baca 3 ayat daripada Al-Quran. Kalau lebih daripada 3 ayat ya, hitung sendiri ya, mau untanya berapa. Makanya kalau Ramadan jangan males-males, mumpung ya. Coba kalau seandainya 1 Ramadan 1 kali khatam di dalam sholat, ya, berapa unta yang dia dapat? Ya, jadi memang kita ini harus didekatkan permisalannya dengan dunia, ben paham. Kalau tidak dengan dunia tidak paham. Kalau seandainya zaman sekarang dapati 1 ayat 1 mobil, enak, 1 mobil Alphard, waduh. Ya, ngajinya tambah kenceng. Tapi itu ghaib ya, tidak dilihat, tidak kelihatan nanti. Makanya Nabi Muhammad SAW ngasih perwujudan atau permisalan. Wa ma jaa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi sufa fa qala ayyukum yuhibbu an yaghdu kulla yawmin ila Bathan aw qala ila Aqiq fayati binaqataini qaumawaini fi ghairi al-idhm wa la qati'atir rahim. Ya. Kulluna ya Rasulullah yuhibbu dhalik qala afala yaghdu ahadukum ila al-masjid fayata'allam aw yaqra ayatayn min kitabillah ta'ala fa huwa khairun lahu min naqatayn wa 3 khairun min 3 wa 4 khairun min 4 wa min a'dahunna min al-ibil. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mempermisalkan ini untuk menuntut ilmu nih, untuk majelis ta'lim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maukah kalian setiap hari kalian itu pergi ke Aqiq, ya, 1 tempat ya di di pagi hari, kemudian sorenya dia sudah membawa 2 unta yang gemuk ya, dan unta itu hasil daripada yang halal dan juga bukan mencuri, bukan juga untuk memutus tali silaturahmi, jadi betul-betul mendapatkan unta. Maka para sahabat semuanya mengatakan, semuanya kita mau ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, hendaknya kalian itu berangkat ke masjid. Ya. Kalau seandainya kalian itu berangkat ke masjid, fayata'allam aw yaqra ayatain, belajar atau membaca 2 ayat Al-Quran. Ya. Belajar atau membaca 2 ayat Al-Quran, fa huwa khairun lahu min naqatain, maka itu lebih baik daripada 2 unta. Kalau yang dipelajari atau yang dibaca lebih daripada 2 ayat, 3 ayat, maka lebih baik daripada 3 ayat ya, atau 3 unta. Kalau dibacanya 5, ya lebih baik daripada 5 unta. Ya, sehingga kita ini ya
Kalau seandainya dihitung sama Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah kita ini sugih-sugih semua, punya unta banyak. Setiap hari, setiap jalsa itu kan kita ngaji daripada Al-Qur'an, kita jelaskan, itu termasuk ta'lim ya. Tapi untung enggak ketok. Kalau ketok tambah rame lagi orang-orang nyari. Ya. Ini permisalan ya. Sehingga kalau seandainya seorang itu tahu apa yang ada di dalam masjid, niscaya mereka bakal mendatangi meskipun merangkak ya, meskipun merangkak. Sehingga ini termasuk nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita digiring sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang di tempat-tempat yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala ngasih ya, pahala yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa min dzalika qaulu ta'ala lillahi afrah bi taubati 'abdi min ahadikum saqata an ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falah. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan permisalan tentang senangnya Allah Subhanahu wa taala kepada taubatnya hambanya. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan Allah itu lebih senang daripada seorang hamba yang ada di padang pasir yang kehilangan untanya ya. Jadi kalau kita di padang pasir kehilangan unta, itu sama seperti di laut kehilangan perahu. Apa pikiran kita, Pak? Mati. Ini kita sudah pasti mati. Laut, di tengah-tengah laut, tidak punya perahu, tidak punya kapal, kehilangan kapal, mati. Begitu juga orang yang di padang pasir. Padang pasir itu perahunya unta. Ketika dia tertidur kemudian untanya hilang, dia bangun tidak ada, maka tujuannya sudah, saya di sini menunggu kematian. Kalau ada rombongan alhamdulillah, kalau tidak ada ya wes saya nunggu mati ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah lebih senang kepada tobat hambanya daripada orang di tengah-tengah padang pasir yang kemudian mendapati untanya kembali ya. Jadi ketika dia sudah kecapean, tiba-tiba untanya balik lagi, itu dia senangnya luar biasa. Dan itu permisalan. Jadi kalau dipermisalkan lagi, kita lolos daripada kematian, senangnya kayak apa ya, kecelakaan, mobil kita hancur tapi kita selamat ya, itu senangnya luar biasa, mestinya kita sujud syukur. Ini dikatakan Allah lebih senang lagi daripada orang tersebut. Walillahi asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardin falah fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amu wa syarabu fa'ayisa minha fa'ata syajarah fattaja'a fi dhillaha wa qad labisa wa qad aisa min rahalatihi fa bainama huwa kadhalika idwa biha qa'imatan indahu fa akhadha bi khatamiha thumma qala min shiddatil farah Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farah. Beliau meriwayatkan di dalam hadis bahwasanya ada orang yang ya, ke padang pasir dengan untanya. Untanya itu membawa bekalnya, makan dan minumnya di situ semuanya. Kemudian dia ngiup di pohon ya, sambil tertidur ya, untanya ini hilang. Bangun-bangun dia nyari, dia keliling sampai dia putus asa. Dia mengatakan sudah, saya tidak bakal nemukan unta ini lagi. Maka dia tidur lagi ya, sudah lemes ya, nunggu mati. Saya tidur lagi, bangun-bangun sudah ada untanya lagi. Maka seketika itu langsung diambil untanya tersebut. Kemudian dia bahagia luar biasa. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kamu budakku dan aku adalah Tuhanmu. Nah, dari saking apa? Dari saking senangnya kewalik. Dia mau ngomong, ya Allah, engkau betul-betul Tuhanku dan aku betul-betul hambamu. Dari saking senangnya kebalik ngomong, ya Allah, kamu itu budakku dan aku adalah Tuhanmu. Dari saking apa? Dari saking senangnya luar biasa. Ini Allah lebih senang ketika hambanya bertobat daripada orang ini ketika mendapati daripada
untanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik tobat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik sehingga kita terus mendapatkan fadilah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini dijadikan lisan kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita termasuk yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk yang siap untuk menjalani bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Rajab wa Sya'ban, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang belajar karena Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mendapat karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah anda syafratul maut, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.